Selamat malam untuk rekan-rekan K3. Perkenalkan, nama saya Dwi Windy Haji. Pada saat ini saya sedang mengambil sertifikat kompetensi untuk ahli pengawas K3 Migas di Mahadewa Safety. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa prosedur pekerja aman dalam menggunakan platform perancah atau scaffolding ya. Jadi yang pertama, untuk definisi dari Permenaker nomor 1 tahun 80 pasal 1 huruf E, bahwa bangunan pelataran menjelaskan bahwa definisi dari perancah itu adalah bangunan pelataran kerja yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan dan alat pada setiap pekerjaan konstruksi, termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. Itu adalah definisi tentang perancah di Undang-Undang nomor 1 tahun 80 pasal 1 huruf E. Kemudian di Permenaker nomor per 9 garis miring 2016 pasal 3 tentang bekerja pada ketinggian, yaitu wajib memenuhi persyaratan-persyaratan. Yang pertama adalah persyaratan perencanaan, kemudian prosedur kerja, teknik bekerja aman, kemudian APD dan tenaga kerja itu sendiri. Kemudian jenis perancah itu ada dua. Yang pertama berdasarkan penggunaan, yaitu perancah struktur untuk menopang foam box dan perancah finishing untuk peralatan kerja. Kemudian yang berdasarkan jenis ada perancah penopang, perancah gantung, dan perancah jenis lain seperti itu. Kemudian berdasarkan jenis bahan ada frame, ada kayu, pipa, siku penunjang, dan bergerak. Kemudian berdasarkan bentuk ada kuda-kuda, persegi, gantung, mekanik, dan dongkrak pompa. Kemudian tangga adalah untuk akses dari pekerja menuju ke lantai kerja. Ada dua jenis, yaitu tangga rumah dan tangga kerja. Persyaratan tangga harus memiliki syarat-syarat. Yang pertama, tangga harus dijaga dalam kondisi selamat, area harus bersih, jarak antar anak tangga 25-35 cm. Kemudian kemiringan sudut tangga adalah horizontal berbanding vertikal adalah 4:1. Kemudian jenis-jenis tangga kerja ada yang pertama tangga jinjing, kemudian tangga lajur ganda, tangga kayu, tangga miring, dan tangga tinggi permanen. Kemudian selanjutnya hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sebuah platform atau lantai kerja atau perancah, yaitu beban yang diterima perancah itu harus merata. Kemudian beban tidak melebihi kapasitas, tidak untuk menyimpan bahan. Kemudian tidak boleh bekerja di dekat perancah jika angin kencang. Kemudian bahan perancah harus dipasang dengan hati-hati. Lantai kerja harus diberi pengaman jika ketinggian lebih dari 2 meter. Kemudian kecelakaan kerja yang sering terjadi di lapangan jika menggunakan perancah. Yang pertama, biasa jatuh dari ketinggian karena pekerja biasanya lupa untuk mengkaitkan full body harness pada angkur yang sudah ada di rel perancah tersebut.
Kemudian material dan alat terjatuh, biasa pekerja menempatkan alat dan material itu di atas platform seperti itu, dan itu platform itu merupakan jalur untuk pekerja, jadi biasa tersenggol atau jatuh tanpa disengaja. Kemudian perancah kurang kuat dan jatuh untuk menimpa pekerja lain seperti itu. Jadi sebelum kita menggunakan perancah, wajib kita melakukan inspeksi terlebih dahulu terhadap kekuatan dari perancah tersebut dan metode serta cara penginstalan dari perancah tersebut. Kemudian pekerja jatuh pada saat naik ataupun turun melalui akses perancah. Jadi di sini biasanya pada kondisi-kondisi tertentu, misal kondisi hujan, akses dari perancah itu akan sangat licin jika dilalui. Pekerja biasa terburu-buru untuk meninggalkan lokasi kerja tersebut, sehingga dia tidak berhati-hati pada saat kondisi perancah tersebut licin. Kemudian terpleset dan perancah biasanya kelebihan beban. Biasanya di dalam suatu perancah itu terbagi tiga kategori di dalam taggingnya, yaitu yang pertama light duty, medium duty, dan heavy duty seperti itu. Kemudian untuk pencegahan dari kecelakaan kerja yang mungkin bisa ditimbulkan akibat penggunaan perancah, yang pertama, platform harus dipasang dengan aman. Kemudian lebar platform itu minimal 60 cm dan diberi pagar rel dan dilengkapi dengan tubot. Jadi di dalam suatu perancah itu harus ada handrail, midrail, dan tubot. Tiga kelengkapan itu harus dilengkapi dalam suatu perancah agar memungkinkan pekerjaan itu bekerja dengan aman seperti itu. Kemudian label atau pelabelan atau tagging, biasa kita mengenal dengan 3 kode warna pada tagging scaffolding. Yang pertama ada tagging hijau, tagging kuning, dan tagging merah. Tagging hijau itu berarti bahwa perancah tersebut sudah aman untuk digunakan. Kemudian tagging kuning itu berarti perancah itu masih kurang aman untuk pekerjaannya. Kemudian tagging merah itu tidak aman. Biasanya tagging merah ini diberikan jika perancah tersebut masih dalam proses erection ataupun penginstalan seperti itu. Inspektor itu akan memberikan tagging merah pada saat melakukan penginstalan. Jadi tidak diperkenankan untuk pekerja menaiki akses platform ataupun akses perancah ini jika itu masih tertagging dengan merah. Kemudian pengikatan material itu dilakukan di scaffolding jika material tersebut belum langsung dipasang. Kemudian mengikat peralatan atau hand tools, biasanya kunci-kunci itu akan diberikan ranjat dan dikaitkan di anggota tubuh seperti itu. Kemudian rapatkan celah antar platform, biasanya celah ini akan menimbulkan potensi benda terjatuh dari benda-benda kecil, misalnya baut seperti itu akan dapat dengan mudah terjatuh jika kondisi platform tidak rata seperti itu. Kemudian base plate ataupun alas dari scaffolding itu harus kuat seperti itu dan diletakkan dalam kondisi tanah yang stabil agar scaffolding itu tidak ambruk seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan dan dipastikan untuk platform atau perancah ini aman digunakan, yaitu dilakukan inspeksi terlebih dahulu oleh
inspektor scaffolding. Jika semuanya sudah dilakukan inspeksi dan dinyatakan aman, itu berarti kita sudah dapat menggunakan platform tersebut dengan ditandai dengan tertagging warna hijau. Jika belum ada tagging warna hijau, berarti scaffolding ataupun perancah tersebut tidak atau belum layak untuk digunakan, seperti itu. Kemudian untuk persiapan pekerjaan di dalam pekerjaan perancah itu mungkin berkaitan dengan pekerjaan di ketinggian. CSA-nya harus berkaitan dengan pekerjaan di ketinggian. Kemudian izin kerja biasanya dilengkapi dengan sertifikat scaffolding yang menyatakan bahwa scaffolding itu masih aman dan layak untuk digunakan sebagai lantai kerja, seperti itu. Mungkin itu aja penjelasan singkat mengenai beberapa aturan ataupun beberapa cara bekerja aman di dalam perancah, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, salam safety.